Tuhan, selamat sore, selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa yang ada, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Kita undang kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian kita seperti rusa rindu. Yesus Kristus yang boleh dipercayai seluruh selamat kami yang hidup.
Juru selamat kami yang setia. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di saat sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali lagi datang kepadamu Tuhan. Hati kami tak lain untuk rindu untuk memuji dan membesarkan namamu. Kami rindu untuk menyembahmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kalau itu masih ada sebagaimana ada. Semata-mata ini hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah ini dari pertama awal dengan akhirnya dengan penuh ucapan syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan buat rekan kami yang belum hadir. Kiranya Tuhan berdekat langkah mereka. Biarlah kami bersama-sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Dan yang tidak bisa hadir Tuhan, Kau selalu berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami ingin memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Hari lepas hari Engkau selalu pimpin langkah-langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian kita. Ada satu sebabku yang setia.
seluruh hari depan hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, kita undang untuk berdiri lagi. Kita akan siapkan hati kita, ku rindu sabdamu, ku rindu firman. Oleh
Bapa yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami dapat berkumpul kembali ya Tuhan untuk memuji dan meninggikan akan nama-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan bertahta dalam puji-pujian yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Kerinduan kami hati Tuhan disenangkan dalam puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Engkau siap untuk memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Ibu Sumi yang sudah membawa dalam puji-pujian Tuhan. Terus tolong kehidupannya, berkati rumah tangganya, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus. Demikian juga dengan hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi kehidupannya ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menaruh perkataan-Mu dalam kehidupan hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami semua seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar kami semuanya mendapatkan kekuatan baru melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Hati kami siap, hidup kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk melakukan setiap firman-Mu itu dengan penuh ketaatan dalam cinta akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hari-hari ini bukan semakin membaik lagi, tetapi hari-hari ini semakin bertambah jahat, semakin bertambah sulit, semakin bertambah hal-hal yang kita tidak bisa atasi. Tetapi bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tempat pelarian kita hanya kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhanlah yang akan berikan semangat dalam setiap hidup kita untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Baik, Bapak Ibu, mari kita bacakan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian syiarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal. Mengharapkan pagi lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab kepada Tuhan ada kasih setia, dan Ia baik, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat yang ke-8, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberi sebuah judul kecil, keluar dari jurang masalah. Berbicara tentang jurang adalah identik dengan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya diperhadapkan dengan masalah, kecewa, putus asa, hilang pengharapan, hilang sukacita, hilang semangat. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan menggantikan kekuatan itu dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan. Di sini Daud katakan,
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu mendengar perhatian kepada suara permohonanku. Jadi berbicara tentang jurang yang dalam adalah berbicara tentang suasana kehidupan orang yang percaya. Terkadang kita dibawa oleh situasi dan keadaan yang semakin dalam. Dan situasi itu akan membuat saudara dan saya kita tidak mampu hadapi. Tetapi ketika kita bertindak dengan iman dan kita percaya kepada Tuhan, maka akan ada jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di sana Daud berkata, Rasul Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena apa? Allah setia memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan, persoalan dan kesulitan yang kita hadapi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan dan kemampuanmu. Tetapi Allah setia. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Firman Allah katakan, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat saudara dan saya, kita ada sampai sore hari ini. Oleh sebab itu, ada beberapa hal, tindakan untuk kita keluar dari jurang permasalahan itu. Mari, hal yang pertama yang kita akan ambil yaitu berdoa. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ini adalah doa Daud kepada Allah. Daud berkata, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam tekanan Daud berseru kepada Tuhan. Dalam masalah Daud berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan berlaku dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Daud berdoa kepada Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja di dalam permasalahan yang dihadapi. Ketika Daud berdoa kepada Tuhan, Daud percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja. Dan akan bekerja di dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Daud tidak sanggup menghadapi masalah Bapak Ibu. Makanya dia berdoa kepada Tuhan. Terkadang kita juga demikian. Ketika kita menghadapi masalah, kita seakan-akan kita duduk di hadirat Tuhan dan menjerit. Dan apa yang terjadi? Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam setiap persoalan dan masalah hidup kita. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-6 bagian B. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang yang percaya kepada Tuhan besar kuasanya. Apabila kehidupan kita benar di mata Tuhan, kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, maka firman Allah berkata, doa orang benar besar kuasanya. Bukan kata-kata kita yang benar, kita atur bahasa kita secara demikian, sehingga doa kita diterima oleh Tuhan. Bukan. Tetapi apabila perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, kehidupan kita benar,
kehidupan kita mempermuliakan Tuhan, maka firman Allah berkata, doa orang benar, doa orang yang percaya kepada Tuhan besar kuasanya. Ada mujizat Tuhan terjadi. Ada kuasa Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Apabila kita datang dan berseru dan berserah ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, kita berani mengoreksi kehidupan kita. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Di dalam Yesus ada pengampunan. Terkadang kita berkata, Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi dalam hidup saya? Seakan-akan kita mempersalahkan Tuhan. Tetapi firman Allah katakan, apabila kita mengaku dosa kita, maka akan ada pengampunan di dalam setiap kehidupan kita. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mengucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Di sini dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mengucikan kita dari segala kejahatan kita. Dia adalah Allah yang setia, akan mengucikan hidup kita, menguduskan hidup kita, mengampuni kita. Karena pada doa Bapa kami pada ayat yang terakhir dikatakan, ampunilah dosa kami Bapa, seperti kami juga mengampuni dosa orang lain. Apa yang kita lakukan? Mari kita mengoreksi hidup kita, dan apa yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mengoreksi hidup kita. Oh Tuhan, saya salah, ampuni saya Tuhan. Saya keluar daripada firman-Mu, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya salah melanggar, mari Tuhan ampuni saya Tuhan. Mungkin kita tidak taat untuk melakukan firman Allah, mari akui kesalahan-Mu di hadapan hadirat Tuhan, maka Ia akan mengampuni dosa-Mu. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan kita. Ketika kita tidak taat kepada firman Allah, itu adalah salah satu kejahatan dalam hidup kita. Ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Allah, itu adalah salah satu kejahatan dalam setiap kehidupan kita, dan itu kita melanggar kebenaran firman Allah dan kita melawan Allah. Oleh sebab itu, mari kita taat dan mengakui semua kesalahan-kesalahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Maka Ia adalah Allah yang setia mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Hal yang ketiga, percaya pada firman Tuhan. Ayat yang kelima dalam Mazmur 130 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ini adalah perkataan daripada Raja Daud. Daud berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Daud percaya kepada firman Allah. Karena firman Allah adalah solusi yang terbaik dan tindakan yang terbaik di dalam kehidupannya. Dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya.
Di dalam firman Tuhan ada pengharapan dan ada sukacita, ada kekuatan, ada keselamatan. Di dalam firman Tuhan ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam setiap pribadi-pribadi yang percaya akan firman Tuhan. Ketika kita mengharapkan firman Tuhan, maka ada koneksi Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, ada gerakan Roh Kudus dalam hidup kita. Ada dorongan Roh Kudus dalam hidup kita untuk kita melakukan dan percaya kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jiwaku menantikan Tuhan, mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Diulang-ulangi, berarti maknanya mendalam. Ada rahasia yang mendalam di dalam kebenaran firman Allah. Sehingga di sini dikatakan jiwaku mengharapkan Tuhan. Jiwa daripada Daud mengharapkan Tuhan, bahwa Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupannya. Begitupun kita. Tidak ada sesuatu yang kita dapat banggakan dalam hidup kita. Harta, kekayaan, dan lain-lain sebagainya. Jabatan, pangkat, dan lain-lain sebagainya. Tetapi satu hal, mari kita percaya kepada firman Allah. Yang adalah di atas segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir. Kita masih baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-50. Coba kita baca satu ayat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-50. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Haleluya. Di dalam firman Allah ada penghiburan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji menghidupkan aku. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Dia menghidupkan saudara dan saya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan dialah yang menghidupi setiap kehidupan saudara dan saya. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan dia hidup di dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Allah yang luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang bekerja dalam situasi dan kondisi apapun, dia tetap Allah dalam hidup kita. Dia tidak pernah beranjak. Dan dia tidak pernah berhenti melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, percaya kepada firman Allah. Yang terakhir, tetap berharap dan sabar. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 di dalam Mazmur 130. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tetap berharap dan sabar. Untuk menantikan jawaban Tuhan harus sabar. Untuk menantikan sesuatu yang kita harus dapatkan harus sabar dan berharap kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Coba kita bacakan Yeremia 17 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil.
Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengharapkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datanya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ayat ini masih berkaitan dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan duduk di hadirat Tuhan, renungkan firman Allah. Apa saja yang kita buat dan kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Allah, karena dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi percaya kepada firman Tuhan. Firman Allah mengajar kita supaya kita duduk di hadirat Tuhan. Jangan gosip-gosip ya ibu-ibu. Tetapi mari kita belajar daripada firman Allah. Apa yang dikatakan firman Allah, mari kita perlahan-lahan kita ikuti apa yang difirmankan dalam firman Allah. Belajar duduk di hadirat Tuhan. Nantikan hadirat Tuhan. Dengan demikian kita mengalami pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hanya Engkaulah harapan di dalam jiwa kami Tuhan. Kami menghadapi kesulitan dalam hidup kami, hanya Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya hanya Engkaulah harapan kami yang dapat menolong kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami tetap percaya kepada Engkau, kami tetap bergantung kepada Engkau dalam segala situasi, apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu membela dan menolong kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau memberkati Ibu Victoria yang sudah melayani kami dengan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu ini, pakai selalu dengan urapan daripada-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupannya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Biarlah kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Apapun situasi, apapun yang diperhadapkan kepada kami tetap percaya bahwa Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyertai kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tetap serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di hari-hari ke depannya akan kami lewati ya Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami, pelihara kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kepada kami kekuatan, kesehatan selalu Tuhan. Lindungi kami, hindarkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Hindarkan kami dari segala virus-virus yang ada ini Tuhan. Biarlah kami tetap ada di dalam pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Dan Tuhan selalu melindungi, memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Di mana saja pun mereka berada saat ini Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Engkau jamah mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan masih Tuhan nyatakan sampai hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan iman, kami berdoa Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kemampuan, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.